أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Imam Ibnul Jauzi adalah imam ulama pada zamannya yang hidup pada abad ke-500 Hijriah. Di tangan rahimahullah telah mengislamkan sekitar 200-an orang Yahudi. Tidak sedikit karya seratusan dan bahkan ribuan karangan rahimahullah Imam Ibnul Jauzi. Beliau yang mengarang kitab Talbisul Iblis, jerat-jerat syaitan, sehingga mengkritik orang-orang yang beribadah saja, tidak melakukan ikhtiar dan bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab ini ikhtisar dari satu kitab yang diambil dari intisari dari kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dari satu kitab namanya Ihya'ul Ulumuddin. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 331. Faslun fi babin niyyati wal ikhlasi wasidq. Bab pasal berkaitan dengan niat, berkaitan dengan ikhlas, dengan sidq kejujuran. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mendudukkan niat, ikhlas dan jujur. Jujur itu temannya niat, niat itu temannya ikhlas. Tiga ini didudukkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam satu pasal. Padahal beberapa kitab-kitab yang lain membedakan. Ada kitab niat sendiri, ada kitab ikhlas sendiri, ada kitab jujur, as-sidq sendiri. Namun Imam Ibnu Qudamah menjadikan satu bab bersamaan, bab faslun fin niyati wal ikhlas wasidq. Niat, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah qaddasallahu ruhahu, i'lam anna qad inkashafa li arbabil qulubil basiratil iman wa anwaril Qur'an annahu
la wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. I'lam, ketahuilah, annahu adalah qad, bahwa kadang-kadang qad inkashafah, telah terbuka, li arbabil qulubin basirah, orang-orang yang mempunyai basirah. Di dalam bahasa Arab itu melihat itu banyak. Ada nazara yang duru, melihat. Ada ro'a yara, melihat. Ada basara yabsuru au yabsiru, basiratan, juga melihat. Kenapa dikatakan li arbabil qulubin basirah? Karena melihatnya dengan mata hati. Melihatnya dengan mata hati, bukan dengan kasat mata. Itulah perbedaannya antara basirah dengan nazara, dengan ro'a yara. Li arbabil qulubin basirah. Dan orang-orang yang mempunyai basirah ini orang-orang mukmin. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima makna ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi'ainillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu dengan melihat dengan mata Allah Subhanahu wa taala, dengan basirahnya, dengan keteguhannya imannya, dengan ketakwaan hatinya, bisa melihat dengan mata hatinya, tidak sekedar dengan kasat mata yang ada. Annahu wa anwaril Qur'an, basiratul iman wa anwaril Qur'an. Basiro dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini akan berdampak pada kehidupan manusia. Al-Quran berdampak pada kehidupan seseorang. Al-Quran berdampak pada aktivitas manusia seorang. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan bi anwaril Quran, nur jamak min anwar, cahaya Al-Quran. Maka di dalam hadis dhaif, fima makna nawwiru buyutakum bil Qur'ani was shalah, berilah cahaya rumahmu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan sholat. Membaca Al-Quran di rumahnya, mendengarkan Al-Quran tilawah juga di rumahnya. Rumah itu diberi cahaya, bukan dengan sekedar lampu, tapi diberi cahaya Al-Quran. Itulah fillah rahimakumullah. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan anwaril Quran, dengan cahaya-cahaya Quran, karena cahaya ini berdampak. Pernah di Eropa, di negara Eropa, di suatu gereja, semuanya diam, kemudian didengarkan kaset. Orang nggak paham Al-Quran, orang kafir dipaham. Apa kata orang kafir yang mendengar ini? Merasa tenang hatinya. Luar biasa. Itulah kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun yang menandingi Al-Quran ini. Itulah fillah rahimakumullah, kalamullah. Annahu la wusula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan seseorang kecuali dengan dua perkara. Sesungguhnya tidak seorang mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan dua hal. Pertama dengan ilmu, kata Imam Qudamah Al-Maqdisi, dengan ilmu. Karena itulah al-ilmu. Ilmu ini membuat seorang bahagia, tahu caranya, tahu Islam yang benar dengan ilmu, tahu bagaimana melaksanakan ibadah yang benar dengan ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa kitabnya, al-ilmu
ma yutabiqu lil waqi'. Ilmu itu apa? Yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan realita, yang sesuai dengan keadaan yang kita sehari-hari. Itulah apa yang dipikirkan sesuai. Tidak ada yang lain yang sesuai apapun kecuali ilmu Islam. Ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yutabiqu lil waqi'. Sesungguhnya sangat dengan keadaan yang ada. Itulah fillah rahimakumullah. Maka dengan ilmu, maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu apa? Takut. Sesungguhnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah subhanahu ta'ala. Imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Qudamah madhab Hambali. Imam Ahmad kalau dibandingkan dengan imam-imam yang lain, karyanya kurang lebih sangat sedikit. Hanya apa? Musnad Imam Ahmad. Anaknya ada yang mengatakan hanya yang terkenal Musnad Imam Ahmad. Ada beberapa kitab namanya As-Sunnah, karangannya Abdullah, anak beliau Abdullah bin Imam Ahmad, sedikit. Tapi kenapa Imam Ahmad unggul? Karena Imam Ahmad teguh di dalam prinsipnya. Ketika negara kekuasaan raja itu mempunyai satu madhab Mu'tazilah, mempunyai satu madhab menuhankan otak, sehingga Imam Ahmad diuji dengan apa? Kisah yang terkenal, yaitu khalqul Quran. Wahai Imam Ahmad, apa Quran itu makhluk atau tidak? Dikatakan Imam Ahmad, Al-Qur'anu kalamullah. Pernyataan statement ini bertentangan dengan negara waktu saat itu. Pada akhirnya Imam Ahmad apa? Dipenjara. Ada 3 yang bersama Imam Ahmad. Yang satu takdir Allah tidak kuat, syahid. Yang kedua melakukan tauriah sehingga agak ringan. Tapi Imam Ahmad mengatakan dipenjara. Ketika itu kenapa Imam Ahmad mengatakan dipenjara? Rahimahullah mengatakan, idza taqiyal alim wajahul al jahil famata ya'rifun nas al haq. Kalau orang yang berilmu itu taqiyah itu mengeluarkan yang tidak jujur dengan perkataannya. Dia menutup-nutupi ilmu. Idza taqiyal alim, kalau orang ulama, seorang ahli ilmu menutupi ilmunya, maka orang bodoh tambah bodoh. Famata ya'rifun nas al haq. Kapan manusia itu akan tahu kebenaran? Itulah tegasnya Imam Ahmad. Sehingga ke bawah Imam Ahmad dicontoh dengan muridnya pada abad 800-an, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, sehingga meninggal di penjara. Imam Ibnu Qayyim, muridnya kena pasal, murid ngaji kepada gurunya kena pasal, dihukum di penjara juga Imam Ibnu Qayyim. Itulah kehidupan ulama. Itulah kehidupan ulama dengan prinsipnya. Maka orang yang bahagia hanya 2. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ibadah. Ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'malil batinah wadh-dhahirah. Dengan ibadah, ilmu dengan ibadah, ilmu wal ibadah. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Dengan ibadah tahu, dengan ibadah tahu. Maka itulah apa yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim di dalam menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub alaihim, orang yang dimarahi oleh Allah. Kalau kitab-kitab tafsir yang lainnya dikatakan orang Yahudi. Al-maghdub alaihim al-yahud, wadhdallin an-nasara. Tapi Imam Ibnu Taimiyah tidak. Di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim,
Al-maghdub, orang yang dimarahi oleh Allah, bukan sekedar Yahudi, tapi orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, punya ilmu tapi tidak dipraktikkan, punya ilmu tapi tidak diaplikasikan. Itulah termasuk apa? Al-maghdub alaihim, lebih luas wacana daripada Imam Ibn Taimiyah. Kemudian al-maghdub ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang yang sesat. Tafsir-tafsir yang lain mengatakan Nasara, tapi Imam Ibn Taimiyah orang yang beribadah tapi tidak berilmu, itulah orang Nasara. Sehingga Imam Ibn Qayyim membuat di dalam kitabnya Ahlul Zimmah mengatakan fa innan Nasara humul muqallidun. Sesungguhnya orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang bebek atau muqallid. Dia hanya mengikuti yang di depannya. Maka kebahagiaan itu hanya dua. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ibadah. Semuanya itu ibadah. Dengan ilmu bisa beribadah. Beribadah apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Fannasu kulluhum halaki illal amilun wal alimuna kulluhum halakiyun illal amilun wal amilun kullun halaki illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Imam Ibnu Qudamah menerangkan manusia seluruhnya akan hancur. Kulluhum halakiyun, mubtada wa khabar. Kulluhum halakiyun, hancur. Halaka yahluku, masdarnya. Illal alimun, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Wal alimuna kulluhum halakiyun, seluruhnya orang yang mempunyai ilmu akan hancur, rusak, kecuali orang yang mempraktekkan, mengerjakan, mengaplikasikan ilmunya dengan sehari-hari. Wal amiluna kullum halakiyun, orang-orang yang mempraktekkan ilmu seluruhnya akan hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itulah fillah rahimakumullah. Wa qalilun minal ladzina ya'lamuna ya'malun wa qalilun minal ladzina ya'lamuna ya'maluna yukhlisun wa qalilun minal ladzina ya'lamuna ya'lamuna ya'maluna yukhlisuna yasiluna ilal ghayah. Sedikit orang yang berilmu, tapi sedikit orang yang berilmu tadi dia mempraktekkan ilmunya. Dan sedikit orang yang berilmu yang mempraktekkan ilmunya dia ikhlas. Sedikit orang yang berilmu, orang yang mempraktekkan ilmunya dia ikhlas, tapi dia sedikit orang yang sampai menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah fillah rahmatullah. Maka tidak salah kalau ada sebagian orang mengatakan hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi niatmu, karena niatmu akan menjadi pekerjaanmu, karena pekerjaanmu akan menjadi kebiasaanmu, kebiasaanmu akan menjadi takdirmu. Takdirmu, pikiranmu. Anta ma'aman tufakir. Kamu dengan apa yang ada di kepalamu, kamu dengan apa yang ada di pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi apa? Pekerjaanmu. Pekerjaanmu akan menjadi apa? Kebiasaanmu. Kebiasaanmu akan menjadi takdirmu. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna,
يا مفهم سليمان فهمنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل الزمان والمكان اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ادفعنا البلاء والوباء في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.